Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera yang ada. Diharapkan juga bagi Bapak Ibu untuk tidak menyalakan mic demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mula pertama saya ucapkan selamat pagi, shalom kepada seluruh Bapak, Ibu, teman-teman semua jemaat GPSD Philadelphia pagi hari ini. Puji nama Tuhan, di hari Minggu pagi yang indah ini Tuhan kasih kita badan yang sehat, tubuh yang baik, dan kita boleh bernafas kembali, semua hanyalah karena kemurahan-Nya. Mari pagi hari ini kita mau persembahkan hidup kita, tubuh jiwa dan roh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya beri waktu untuk kita semua bersaat teduh, menikmati setiap kemurahan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau mulia, Kau dahsyat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Engkau
hanya bagimu Tuhan. Ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan, karena Kau yang layak, karena Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih. Pagi hari ini di minggu pada penghujung tahun 2021, kami pun masih merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan, bahwa masih ada kasih setia dan kemurahan-Nya melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu. Siapalah kami Bapa? Kami manusia dengan penuh keterbatasan. Kami manusia yang masih sering mendukakan hati-Mu. Tapi biarlah Roh-Mu boleh memampukan kami untuk kami mau terus berjuang berubah. Kami mau terus berjuang memperbaharui setiap kehidupan kami, setiap karakter hidup kami. Sehingga senantiasa kami boleh benar-benar berkenan. Hingga nantinya kami boleh bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau Bapa. Biar pagi hari ini dari setiap kita mau mengkoreksi hidup kita, mereview kembali sepanjang tahun yang sudah kita lakukan. Seberapa banyak sih yang udah kita kasih buat Tuhan? Seberapa banyak dari hidup kita telah menyenangkan hati Tuhan? Atau justru banyak membuat Tuhan menangis, banyak membuat Tuhan bersedih? Mari kita mau ubah itu semua. Mari kita mau buat tahun 2022 menjadi lembaran yang baru kembali, menjadi awal perjuangan kembali menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Pada saat pagi ini Tuhan, di minggu ini kami setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, kami rindu untuk mempermuliakan nama-Mu, baik lewat mulut kami, pujian kami, seluruh kehidupan kami Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pagi ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sementara mengikuti ibadah pada pagi ini. Biarlah damai sejahtera sukacita mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan lewat ibadah ini Tuhan, kami menerima berkat-berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang mencampur tangan. Berkati kami semua yang ada. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita semua beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara semua, saya undang untuk pagi hari ini bangkit berdiri. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian, hai mari berhimpun. Kita akan pujian sambil bertepuk tangan. Biar segala sembah pujian kita hanya kita naikkan bagi Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semula ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga, sembaran puji dia, sembaran puji dia, sembaran puji dia, Sang Raja. Saya lagi lebih mengatakan, hai mari berhimpun, amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Lihat yang lain, lihat yang lain, Raja bala surga, sembaran puji dia, sembaran puji dia, sembaran puji dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji dia, sembaran puji dia, sembah dan puji dia, Raja. Layakan sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, lagi katakan sembah dan puji dia, Sang Raja. Amin. Haleluya, kita mau percaya yang lahir itu adalah Sang Raja yang mulia. Puji nama Tuhan. Pujian selanjutnya kita akan naikkan bagi dia. Biarlah bersorak-sorai setiap umat-umat Tuhan. Mari kita mau muliakan dia, tinggikan dia, agungkan dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Akan bagi dia yang berkata yang layak terima segala pujian bagi dia, yang berkuasa surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Lagi dengan segala kabar bersorak-sorai, hai umat Tuhan, kuduskan, muliakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, amin. Kudus dan mulialah namanya, besar kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia
untuk kembali duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mempermuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai atas kelahirannya, yang atas kemuliaannya yang agung. Biar segala pujian dan penyembahan boleh menjadi dupa yang harum bagi keagungannya. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali firman Tuhan pagi hari ini biarlah boleh menjadi penopang di dalam kehidupan kita, memberkati, senantiasa menjadi rema, menjadi pegangan atas hidup kita, sehingga senantiasa kita lebih mau belajar apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, dan kita pun mau hidup terus berjuang menjadi sempurna seperti Dia. Setelah pada pujian ini, minta dengan kasih Tuhan, Ibu Hildia boleh membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi untuk doa kebenaran firman Tuhan, minta dengan kasih Kristus, Ibu Hildia yang akan membawakan doa. Kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Tidak hentinya kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu indah dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami ada, kami mampu, kami kuat menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Kami tahu karena Engkau ada di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih, Tuhan terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami benar-benar menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Kau pakai setiap ucapan hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah isi hati Tuhan, itu ada kebenaran Tuhan yang murni, yang mampu mengubah karakter kami yang seperti Engkau inginkan, dan membuat kami semakin memahami, mengerti apa yang Kau inginkan, Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi nutrisi buat jiwa kami, untuk kami semakin hari menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di hati pikiran kami, di rumah kami masing-masing, di bait suci-Mu Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi kekuatan sesuai dengan kebutuhan kami pada pagi hari ini Bapa. Kuasa kegelapan, kuasa setan yang berusaha mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami saat firman-Mu ditaburkan, kami usir, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ambil alih saat firman-Mu diberitakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, ya, selamat Natal buat kita semua, buat Bapak Ibu. Kiranya damai Natal terus menyertai dan memberkahi kita semua dimanapun kita berada, di rumah masing-masing. Ya, walaupun kita terpisah jarak oleh ruang dan waktu, tapi kita dipersatukan di dalam Kristus, di dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Secara pribadi saya menyampaikan ucapan selamat Natal buat kita semua. Kiranya berkah Natal itu terus memberkati kita di tahun-tahun ini dan akan menempuh tahun yang baru. Ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai ke 33. Lukas yang kedua ayat yang 8 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua dan Bapak Ibu boleh mendengarkan dan merenungkannya dari rumah masing-masing. Ayat yang ke-8, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dalam kemuliaan Tuhan bersinar, meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga dan memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat yang ke-21, dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran dengan segala apa yang dikatakan tentang dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah kita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang mendengarkan, membaca, dan terlebih melakukannya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan tema Yesus Sang Juru Selamat. Dan saya akan memulai dengan sebuah cerita dari sebuah kisah nyata yang beberapa hari yang lalu saya menontonnya, dan ini salah satu film yang kisah nyata yang diambil dari sejarah seseorang yang sangat baik. Ya, kalau teman-teman pernah mendengarkan Blue Miracle gitu ya, Miracle gitu ya, itu adalah film yang sangat menarik sekali. Film ini dirilis di tahun 2021 ya, dari Meksiko. Diangkat dari kisah nyata dari sepasang pengasuh dari panti asuhan. Dia dikenal dengan Papa Omar, panggilannya. Papa Omar ini memiliki masa kecil yang sangat tidak bersahabat, tidak baik artinya. Dalam kehidupan di Meksiko sebagai anak kecil, terlebih anak jalanan, tentu saja bukan kehidupan yang sangat menyenangkan. Kita sangat terkenal dengan negara Meksiko sebagai banyak di sana kartel-kartel narkoba yang menggunakan anak-anak sebagai alat mereka untuk menyelundupkan ataupun mengirimkan barang-barang terlarang ini. Nah, Papa Omar ini di sana mendirikan panti asuhan bernama Casa Hogar. Ya, dia menampung anak-anak jalanan. Dia memberikan tempat rumahnya sebagai tempat bagi anak-anak jalanan. Dia merawat mereka, mendidik mereka.
Papa Omar ini menyadari sekali bahwa kehidupan di masa kecilnya, ya, hidup di jalanan yang tidak mudah. Sehingga dia mempunyai keinginan, kepedulian terhadap anak-anak jalanan. Suatu saat ada anak asuhnya melarikan diri dari panti asuhannya. Dan ketika dia mencarinya semalam-malaman, dan ketika dia menemukannya, dia mengatakan satu kalimat begini. Jika kamu dalam kesulitan, kamu harus sungguh-sungguh berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa, semua doa-doamu kamu harus tuliskan dalam sebuah kertas dan kamu pakukan di dinding rumah. Dan dia memberikan sebuah paku. Ini adalah paku, bukan paku sembarangan. Ini paku sebuah keajaiban. Jadi kalau kamu dalam kesulitan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan tuliskan doamu itu dalam sebuah kertas, lalu pakukan. Ketulusan dari hati Papa Omar ini membantu anak-anak jalanan. Tentu saja kebaikan yang dilakukan tidak selalu berjalan mulus. Tidak selalu mudah dilaluinya. Menghidupi anak-anak yang hidup di panti asuhan memakan banyak biaya. Dia harus terlilit hutang ke bank untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tentu saja itu adalah kesulitan. Di dalam situasi yang demikian, tiba-tiba anak asuhnya itu yang ditolongnya ini datang kepada dia. Papa Omar, ini kertas doaku. Aku mau Papa Omar ini memakukannya di pintu rumah. Dan Papa Omar belum membacanya, sudah langsung memakukannya. Tanpa sadari, tiba-tiba datang seorang kapten kapal. Datang mengatakan kepada dia, kamu harus bersiap-siap. Besok kita akan pergi mengikuti pertandingan. Pertandingan memancing. Dan hadiahnya besar. Kamu harus ikut. Dan ketika Papa Omar membaca kertas itu doanya, benar, itu adalah harapan mereka, harapan anak ini. Dan ketika undangan itu sampai kepada Papa Omar ini, tentu saja Papa Omar tidak setuju. Karena Papa Omar ini bukan seorang pemancing yang ngerti tentang cara memancing, bukan. Bukan pemancing yang profesional, sehingga dia menolak mentah-mentah. Dia tidak mau mengikuti kompetisi. Yang tentu saja kompetisi ini ditayangkan secara langsung dan orang-orang yang mengikuti kompetisi ini adalah orang-orang yang profesional. Sehingga sangat tidak mungkin dia bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi karena keterpaksaan, Papa Omar akhirnya mengikutinya, menyetujuinya. Tidak ada lagi solusi cara yang lain untuk mendapatkan uang, membayar kehidupan, membayar utang, menghidupi mereka. Dengan terpaksa dia mengikutinya. Sebenarnya mereka pesimis mengikuti perlombaan ini. Hari pertama mereka lalui. Mereka tidak mendapatkan hasil yang baik. Hari kedua juga dengan demikian. Mereka tanpa hasil mendapatkan apa-apa. Menjelang hari ketiga, di malam harinya, sang kapten diam-diam datang menemui Papa Omar. Dan dia datang dengan membawa ikan yang besar. Dan mengatakan kepada Papa Omar, besok hari terakhir kita mengikuti pertandingan. Kita harus memenangkan pertandingan ini. Dan mendapatkan uang. Kamu bisa membayar utangmu ke bank. Dan kamu bisa menghidupi anak-anakmu.
Ikan ini kita dapat sembunyikan di bawah kapal. Dan tidak ada yang tahu kejadian ini. Ini adalah kesempatan yang terakhir kita untuk mendapatkan kemenangan itu dan mendapatkan uang itu. Tentu saja Papa Omar ini yang baik ini menolaknya. Itu adalah tindakan yang curang. Tidak dibenarkan di dalam kompetisi ini. Tetapi ini adalah tekanan yang diberikan kepada Papa Omar. Sehingga dia harus menurutinya. Setelah mereka sampai di laut, Papa Omar ini meminta kepada sang kapten. Diminta sang kapten untuk membuka pembungkus ikan yang mereka sembunyikan di bawah kapal. Dan dengan penuh keraguan dan ketakutan, Papa Omar mengambil pisau dari kantongnya. Tiba-tiba tangannya berdarah. Berdarah karena benda runcing yang ada di kantongnya. Dan dia melihat di kantongnya, ternyata itu adalah paku yang diberikan untuk memakukan dua-dua anak ini kepada diri. Dan itu membuatnya tersadar. Mengingatkan akan apa yang dia sampaikan kepada anak ini, kepada anak asuhnya. Dia memotivasi mereka supaya ketika dalam kesulitan mereka harus mengandalkan Tuhan, harus berdoa sungguh-sungguh dan mencatat dua-duanya dan memakukannya di sini. Maka jawabannya akan didengarkan oleh Tuhan. Tentu saja ini sangat menyadarkan dan menyentuh dan juga menegur sebagai Papa Omar yang terjebak di dalam perilaku yang curang. Dan ternyata orang yang baik sekalipun kadang terjebak di dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Orang yang memiliki niat yang baik sekalipun kadang juga tanpa sadar terjebak di perilaku yang tidak benar. Dengan penuh kecemasan, Papa Omar akhirnya sadar bahwa perilakunya tidak dibenarkan. Bahwa perilakunya bertentangan dengan apa yang dia sampaikan kepada anaknya, anak didiknya ini, anak asuhnya. Sehingga Papa Omar memutuskan untuk membuang ikan itu ke laut kembali. Dan membiarkan dirinya dimarahi oleh sang kapten. Dia dicaci maki karena dia membuang-buang peluang untuk mendapatkan kemenangan, untuk memenangkan kompetisi dan mendapatkan uang. Dan dia membuang kesempatan itu untuk menolak semua kemenangan. Tapi yang masih tersirat, dia butuh uang. Dia butuh kemenangan itu untuk membayar utangnya ke bank dan untuk menghidupi anak-anak asuhnya. Tentu saja Papa Omar mengizinkan semua kemarahan itu tertuju kepadanya dan mendekap kemarahannya. Tapi dia sedang menempatkan dirinya pada posisi yang benar. Dia tidak lagi mau berlaku curang. Jika kita melihat dari cerita ini, keajaiban akan selalu berpihak pada waktu. Jika kita menodai keajaiban itu, maka tidak akan ada keajaiban. Papa Omar dan sang kapten beserta anak-anak asuhnya yang ikut dalam pertandingan itu akhirnya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mereka mendapatkan satu ekor ikan yang sangat besar, yang lebih besar daripada mereka yang sembunyikan. Sehingga
Papa Omar, kapten, dan anak asuhnya mereka menang dalam kompetisi ini, dan mereka bisa membayar utangnya ke bank, dan mereka bisa menghidupi anak-anak asuhnya. Dan saya coba kemarin membuka websitenya. Panti asuhan ini sampai sekarang berdiri melayani anak-anak jalanan khususnya, dan sangat berkembang. Tentu saja Bapak Ibu, cerita ini mungkin tidak selalu sama dengan kehidupan kita. Ya. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini? Dari cerita ini kita mengajarkan, tak kala kita menempatkan diri kita pada jalur yang benar, tentu saja tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Seperti jalan yang tanpa kerikil. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, seperti yang Papa Omar katakan, memungut anak-anak jalanan dan menyelamatkan mereka dari kerasnya jalanan, tidak serta membuatnya jalan kehidupan yang dilakukan berjalan tanpa halangan. Tetapi selalu disertai dengan kerikil. Melainkan banyak tikungan, melainkan bebatuan yang suatu saat bisa membuatnya terjatuh dan terluka. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan menjamin kehidupan kita akan mulus. Karena di tengah dunia yang Alkitab katakan, dunia ini dunia yang jahat, bukanlah tempat kita. Tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah jaminan bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan melalui kelahiran Kristus di dalam dunia dan di dalam hati kita. Ayat yang ke-8 dan sampai 19 menjelaskan kepada kita bahwa malaikat Tuhan berdiri di hadapan para gembala dan memberitakan kelahiran Raja, Juru Selamat dunia, yaitu Yesus. Yang menarik di sini mungkin kita akan bertanya-tanya Bapak Ibu. Mengapa berita kelahiran Yesus justru diberitakan kepada para gembala-gembala? Kenapa tidak ke para imam-imam, para petinggi-petinggi agama, para ulama-ulama? Karena mereka adalah pemimpin ibadah. Sekiranya mereka akan lebih tepat. Mereka akan lebih pantas menerima berita itu. Atau kepada petinggi-petinggi kerajaan. Atau kepada para bangsawan. Mengapa kepada para gembala? Kita harus kembali sedikit. Di zaman Yesus waktu lahir, pekerjaan sebagai para gembala itu bukanlah pekerjaan yang dipandang baik. Justru pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bagi mereka berstatus rendah, yang kurang terpandang. Pekerjaan ini di Perjanjian Lama menjelaskan pekerjaan orang pinggiran dan hanya bagi orang-orang yang lemah. Kita ingat kisah Daud. Daud seorang gembala. Ketika Samuel datang ke rumahnya untuk mengurapi menjadi raja, ayah Daud tidak mengikutkan Daud berjajar di hadapan Samuel untuk diurapi. Tapi akhirnya justru seorang gembala yang tidak dipertimbangkan itu diurapi oleh Tuhan. Kita ingat juga bagaimana Daud akan berperang melawan Goliat, seorang gembala, sangat ditertawakan, bahkan sangat tidak mungkin.
serdadu Israel sendiri pun tidak meyakini bahwa Daud bisa menaklukkan Goliat yang sangat besar. Allah mengetahui kebutuhan para gembala, sehingga Allah menyampaikan kabar kelahirannya, kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kepada mereka. Allah tidak pernah memandang status sosial siapa kita di hadapan Allah. Allah tidak pernah melihat kita miskin ataupun kaya. Allah juga tidak pernah melihat apa pekerjaan kita. Allah juga tidak pernah memandang fisik kita tua atau muda. Allah juga tidak pernah memandang seluruh kepribadian kita. Apa yang ada pada kita. Allah tidak pernah memandang. Allah hanya memandang kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan keselamatan itu. Inilah yang dijelaskan dalam Alkitab. Allah memakai para gembala. Sehingga para gembala ini adalah orang-orang yang pertama kali Tuhan pakai untuk menyampaikan Injil keselamatan. Untuk menyampaikan Injil keselamatan. Seorang gembala bukanlah pekerjaan yang terpandang. Demikian juga tadi kisah dari Bapak Omar. Bapak Omar ini bukanlah lahir dari kalangan bangsawan. Bukan dari orang yang berdarah biru. Bukan. Ia seorang hanya anak jalanan yang kehidupannya tidak mudah. Namun Tuhan pilih menjadi kaki tangannya di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan. Di saat-saat ini, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kurang lebih 1 tahun 9 bulan kita sama-sama menghadapi pandemi ini. Tentu saja tidak ada yang mudah. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang harus kehilangan pekerjaan dan sampai sekarang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang harus terseok-seok membayar gaji karyawannya. Sementara pemasukan perusahaan berkurang. Mungkin banyak juga kesulitan-kesulitan yang lainnya kita alami. Sehingga mungkin sampai saat ini juga kita nggak bisa bertemu, nggak bisa merayakan Natal dengan meriah bersama-sama. Kita harus merayakan Natal ini dengan khusyuk. Di tempat saya bekerja, Bapak Ibu, saya mendapati beberapa anak murid kami harus dicabut dari sekolah dan harus pindah sekolah karena orang tua tidak lagi mampu membiayai anak-anaknya untuk sekolah di sana. Dan mereka mencari sekolah yang sama sekali terjangkau bagi mereka. Mereka memasukkannya ke negeri. Dan memang sekolah tempat kita bekerja masih pembiayaan yang tergolong sangat murah. Sudah sangat murah. Tapi sekalipun sudah sangat tergolong murah, itu tidak dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua murid. Dan kita sebagai guru, sebagai pengajar di sana, tidak dapat berbuat banyak. Selain melepaskan anak didik kita, anak murid kita, pindah sekolah. Dan tentu saja, itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi banyak orang saat ini. Jikalau
kemarin kita sudah merayakan dan memperingati hari kelahiran Yesus. Kita mempercayainya bahwa Ia telah hadir di dunia ini. Ia ada bersama-sama dengan kita. Jika Ia, Yesus yang kita percayai, juru selamat kita, Ia adalah orang yang paling menderita, yang sampai harus menalukan maut, harus tergantung di kayu salib sebagai penghinaan, sebagai hukuman dan kesakitan. Tidakkah Ia tahu akan penderitaan kita saat ini? Jawabannya iya. Ia tahu. Ia mengerti apa yang tak terucap dari mulut kita. Bahkan sekalipun kita tidak dapat mengungkapkan lagi doa-doa kita, Roh Kudus akan menerjemahkan sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Allah juga mampu memahami bahasa air mata kita. Allah mengerti. Ia hadir memberikan. Yesus hadir memberikan anugerah keselamatan itu. Tetapi tidak sampai di sana. Ia menjamin penyertaannya bagi kita dan memberikan pertolongan di tengah-tengah kesulitan kita. Dan tentu saja sesuai dengan apa yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita sudah melalui 1 tahun, kurang lebih 9 bulan ini masa-masa sulit. Yang kita jauh dari teman, jauh dari keluarga, tidak bisa mungkin berjumpa. Tapi kita bersyukur kita bisa melaluinya. Tapi memang kita harusnya mengatakan bahwa jutaan orang telah meninggal dunia karena melalui pandemi. Yang harus kehilangan pekerjaan dan segala macam belum lagi. Belum lagi kalau kita yang di PHK, diputus dari pekerjaan. Kalau kita masih bisa beradaptasi dengan pandemi ini, masih bersyukur Bapak Ibu. Kita di PHK, mungkin kita bisa mencari pekerjaan lain. Jika enggak, bagaimana? Allah hadir. Yesus hadir untuk memberikan kita pertolongan, memberikan kita keselamatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan bahwa yang 1 tahun 9 bulan ini kita lalui bukan saja karena berdasarkan kemampuan kita, kelihayan kita untuk bersosialisasi dengan pandemi ini. Bukan, itu adalah anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Dan bahkan tahun depan kita harus melaluinya lagi. Masih melaluinya. Kita mengharapkan di akhir tahun ini kita terus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, kepada Yesus Sang Juru Selamat. Satu status yang pernah saya baca yang cukup menarik. Dari ini memang kelihatannya receh ya, Bapak Ibu. Dia menuliskan, teman saya menuliskan begini. 1 tahun ini saya
tidak mau lagi memimpin diri sendiri. Saya tahun depan saya akan menyerahkan pimpinan kehidupan saya kepada Tuhan. Karena ketika saya menyerahkan kepemimpinan diri saya kepada diri saya, justru saya kalang kabut dan berantakan. Dan saya akan menyerahkan kehidupan saya ini kepada Tuhan untuk tahun berikutnya. Artinya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan tentu saja tidak akan semudah. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Tentu saja iman percaya kita itu bukan soal perasaan beriman, bukan. Tapi mempercayakan itu adalah sebuah tindakan berserah yang bergantung, seperti para gembala. Tidak melihat status sosial kita, siapapun, tapi kita menaruhkan iman kita kepada Tuhan. Setelah kita melalui Natal ini, marilah kita, Bapak Ibu, mengizinkan iman ini lahir kembali di dalam diri kita. Iman kita yang sudah kita pegang lama ini, kita biarkan lahir kembali, kita bangkitkan kembali di tahun ini menuju tahun yang baru. Dan membiarkan anugerah, keselamatan yang diberikan oleh Yesus dalam doa dan pengharapan. Karena hanya di dalam Kristus Yesus kita menemukan keselamatan yang sejati. Karena dialah Sang Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau berdaulat atas segala sesuatu yang menuntun kami kepada jalan kehidupan dan terus membimbing kami kepada padang rumput yang Tuhan telah sediakan. Kiranya Engkau terus memelihara kami ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini, di tengah-tengah perayaan Natal yang kami telah sudah rayakan. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan iman di dalam hati kami, sehingga iman percaya kami tidak akan pernah goyah. Ketika kami menghadapi dunia ini, kami tetap kuat dan kokoh di dalam iman pengharapan kami, di dalam Engkau. Karena kami mempercayakan kehidupan iman kami kepada Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang memberikan pertolongan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami percaya dan berserah kepada Tuhan. Jikalau kami di dalam keraguan, Engkau Allah yang terus memberikan iman yang lebih kokoh lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberkati kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah sudah disampaikan oleh Saudara Nelson, di mana mengingatkan saya dan saudara. Di setiap perkataan firman tadi, saya menyimak di sini dan saya mengambil garis besarnya bahwa apa? Saat kita menempatkan kebenaran di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kekasih, maka itu tidak akan pernah menjamin hidupku dan hidupmu untuk mengalami kenyamanan-kenyamanan selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi perlu kita ambil makna dari kebenaran firman Allah, bahwa seperti seorang gembala
Yang mungkin secara kasat mata dia tidak berarti, pekerjaannya mungkin sangat kecil di pemandangan mata manusia. Tetapi Tuhan tahu bagaimana kerinduan mereka, sehingga mereka menemukan berita kesukaan yang besar itu. Mereka peroleh langsung, malaikat Tuhan memberitakan, membuat para gembala ini tidak memikirkan keadaan mereka, tidak memikirkan keberadaan mereka, tetapi ada kerinduan untuk datang menemui pribadi Yesus. Kesukaan yang luar biasa karena bertemu dengan kebenaran itu membuat gembala ini menyaksikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka terima. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bagi kita semua yang ada pada saat pagi ini. Mulai dari kemarin kebenaran firman Allah datang, bahkan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa Yesus juru selamat satu-satunya di dalam hidupku dan hidupmu, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Bukan karena penyebutannya saja, tetapi kita mengalami Dia, hidup di dalam Dia, melakukan kebenarannya, sehingga di dalamnya kesukaan kita akan alami. Seberapa keadaan kita apapun terjadi dalam hidup ini, itu tidak akan pernah mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita. Karena kesukaanku dan kesukaanmu adalah kebenaran atau Yesus sendiri. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat, tetap terus memaknai Natal ini dengan hidup di dalam kebenaran dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat saudara Nelson ya, yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saatnya kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan angkat satu pujian, El Shaddai, rapnya saja. Haleluya Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau kekasih jiwa kami. Lewat kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan, siapapun kami yang hadir menerima kebenaran firman Allah, Engkau tidak peduli keadaan kami, Engkau tidak melihat seberapa besar kami, hidup kami, kesuksesan kami, keberhasilan kami, keberadaan kami, tetapi Engkau melihat hati kami, kerinduan kami untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu, untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk memperbarui hidup kami dari hari ke hari hingga menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Bapa, mungkin sepanjang tahun ini kami ada yang memiliki kehidupan yang mungkin jauh dari kebenaran. Mungkin kami yang Senin Kamis melakukan kebenaran firman Allah. Mungkin kami merasa hidup kami biasa-biasa. Mungkin kami merasa hidup kami banyak sekali hal-hal yang penuh dengan kekurangan. Mungkin kami tidak seperti orang lain, tetapi sesuai dengan firman-Mu.
bahwa kami tidak akan pernah merasa rendah diri. Kami tidak akan pernah merasa tidak berharga karena kami menerima Engkau, kami mengalami Engkau, kami menerima berita kesukaan itu, kami menerima kebenaran itu yang menghidupi kehidupan kami, sehingga di dalam hidup kami ada kekuatan baru, ada sukacita, ada semangat, ada kehidupan yang mau berjuang untuk terus mengalami Engkau, untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu. Berkati Tuhan Saudara Nelson yang sudah memberitakan firman-Mu, Engkau pakai lebih jauh dalam kehidupannya supaya semakin hari semakin setia, semakin melekat dengan Engkau, sehingga firman yang disampaikan terus dapat memberkati setiap yang mendengarkan. Demikian juga seluruh jemaat-jemaat-Mu hari ini Bapa, dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa dan para lansia. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat kebenaran firman Allah terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali Tuhan menyelesaikan ibadah ini dan kami menyelesaikan segala kegiatan kami di dalam ibadah. Tetapi kami akan terus untuk bersekutu dengan Engkau lewat seluruh kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bro Nelson, Tuhan berkati. Ya, Ibu kasih, kita, Tuhan berkati. Jenny, Magono, Tanti, Oma Jojo, Pak Mesak, Tuhan berkati. Tari, Bu Wiwin, Fani, Tuhan berkati ya, semangat terus ya sayangnya.